Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di sosiologi kita. Di sini kami akan melakukan podcast atau tanya jawab mengenai dinamika perubahan sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devin Aprilia Masalah Kepangae. Di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini, dan saya sudah ditemani 5 narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dan di sini kita akan membahas mengenai fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita dengan santai saja, dengan santai, dan kita akan mengupas tuntas seperti apa sih perubahan sosial itu, contoh-contoh penyebabnya, contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya, dan bagaimana cara kita menyikapi perubahan sosial tersebut. Sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada 5 narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Siti Ayulandari. Biasanya dipanggil Wan. Saya di sini sebagai narasumber pertama. Dan saya Cipta Benminanda sebagai narasumber kedua. Saya Satya Cipta Yugo sebagai narasumber ketiga. Saya Rafa Naura Salbia sebagai narasumber 4. Saya Nira Aisyah sebagai narasumber kelima atau terakhir. Terima kasih. Untuk mengefisienkan waktu, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sudah sering sekali mendengar istilah perubahan sosial. Bisa dijelaskan seperti apa sih perubahan sosial itu? Tentu, secara sosiologi, perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur atau mekanisme masyarakat, baik itu secara nilai, norma, organisasi sosial, hingga pola perilaku. Nah, perubahan ini bisa mengarah pada kemajuan. Misalnya, ketika teknologi membuat hidup lebih mudah, atau bisa juga membawa tantangan baru, misalnya hilangnya nilai tradisional seperti adat, budaya, bahasa, atau gaya-gaya pakaian kita. Oh, jadi perubahan sosial itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya? Betul sekali, masyarakat itu dinamis. Jadi perubahan pasti terjadi, cepat atau lambat. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi sudah dijelaskan perubahan sosial itu seperti apa, dan perubahan sosial itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, bisa disebutkan dan dijelaskan seperti apa faktor-faktor dari perubahan sosial itu? Baik, ada beberapa faktor perubahan sosial. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dulu itu orang-orang kalau mau pergi berbelanja harus ke swalayan dulu, atau kalau mau pergi kemana-mana harus ngojek di pangkalan dulu. Nah, kalau sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi ini, sekarang kita tinggal membuka HP, habis itu kita mencari platform digital seperti Gojek untuk memesan jasa atau barang. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya perkembangan itu. Begitu juga dengan perkembangan teknologi di bidang pendidikan dan pekerjaan. Di bidang pendidikan, kita itu sudah tidak terbatas lagi oleh jarak maupun lokasi. Nah, kita itu sudah bisa belajar melalui internet. Kita sudah tidak lagi kalau mau pergi belajar itu sudah tidak harus lagi ke perpus gitu. Kita sudah bisa mencari di internet apa. Nah, kemudian yang kedua, pertambahan jumlah penduduk. Di Jakarta banyaknya jumlah penduduk itu membuat kebutuhan masyarakat menjadi lebih banyak juga. Nah, Jakarta itu
kebutuhan itu meningkat, seperti lapangan pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, transportasi umum. Kita harus menyediakan itu di kota-kota yang penduduknya padat. Nah, yang ketiga itu adanya konflik atau reformasi. Sejarah mengatakan kalau konflik itu banyak membawa perubahan sosial, banyak membawa perubahan dalam pemerintahan. Contohnya itu seperti di Indonesia pada tahun 1998 kalau tidak salah. Pada tahun itu ada namanya konflik atau reformasi di Indonesia yang membuat sistem pemerintahan kita itu sedikit berubah dan menciptakan perubahan sistem baru. Dan yang ketiga itu ada pengaruh budaya asing. Sekarang itu anak-anak muda banyak yang terpengaruh budaya asing. Contohnya itu seperti film, kuliner, fashion juga. Kayak ini apa? Yang sekarang ini sushi yang jual sekarang banyak. Dan yang terakhir itu bencana alam. Bencana alam itu kita tidak tahu kapan itu terjadi ya. Jadi bencana alam itu banyak membawa perubahan-perubahan pada kita. Seperti yang rumahnya hancur karena banjir, gempa. Mereka itu harus beradaptasi lagi di tempat baru. Oh, menarik ya penjelasannya. Jadi perubahan sosial itu bisa datang dari sesuatu yang menyenangkan seperti perkembangan teknologi ataupun sesuatu yang sulit seperti bencana alam. Bukan begitu? Betul sekali. Perubahan sosial itu bukan hanya terjadi di dalam masyarakat saja, tapi bisa terjadi juga dari luar masyarakat, seperti budaya asing dan bencana alam tadi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, contoh perubahan sosial yang paling terasa itu apa saja? Bisa disebutkan contoh-contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan tunjukkan cuma 4 poinnya. Salah satunya urbanisasi. Banyaknya orang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mempunyai oportunitas yang lebih. Dan desa yang dulunya ramai penduduk lama-lama akan jadi sepi karena orang-orang dari desa pergi ke kota. Sementara kota yang semakin padat akan menyulitkan sumber daya yang ada di dalam kota tersebut. Struktur ini sangat mengubah kedua wilayah tersebut. Poin kedua, perubahan gaya komunikasi. Dulu kita tidak punya teknologi atau kemampuan komunikasi yang cukup baik, seperti kita menggunakan surat, telegram. Itu pun harus menunggu ya mungkin berminggu atau berhari-hari agar mendapatkan pesan. Sekarang kita cuma cukup menggunakan HP, teknologi, dan cuma membutuhkan waktu beberapa menit saja. Poin ketiga, tren berpakaian. Sekarang anak-anak remaja yang kita lihat ini sangat terpengaruh oleh fashion global. Contohnya seperti gaya-gaya Korea atau Barat yang kita lihat sekarang. Dan poin keempat, pola konsumsi. Poin konsumsi ini yang sangat saya rasakan sekarang untuk zaman-zaman modern ini adalah salah satunya belanja online. Belanja online menjadi kebiasaan baru bagi anak-anak muda sekarang. Bahkan kalau mau dibilang juga ada banyak orang yang hampir check out barang setiap minggu lah di marketplace atau mungkin setiap hari juga. Wah, kayaknya saya juga kena dampaknya nih karena notifikasi belanja saya sering bunyi. Saya shopping, kayak gitu. Mungkin itu salah satu contohnya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai definisi perubahan sosial, faktor-faktornya. Selanjutnya, tadi yang terakhir sudah dijelaskan contoh-contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
dari perubahan sosial ini tentunya memiliki dampak. Ada dampak buruk dan dampak yang baik juga, dampak positif. Bisa dijelaskan seperti apa dampak-dampak? Tentu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu misalnya kemudahan akses informasi lewat internet, meningkatnya kualitas hidup dan masyarakat jadi lebih terbuka pada ide yang baru. Dampak negatifnya ada juga masalah seperti terkikis budaya lokal. Misalnya anak muda zaman sekarang lebih menghafal lagu-lagu luar negeri daripada lagu daerahnya sendiri. Selain itu, ada kesenjangan sosial antara yang bisa mengikuti perubahan ini dan ada juga yang tertinggal. Bahkan tekanan hidup di perkotaan bisa memicu stres dan kejahatan mental. Jadi perubahan sosial itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Ada dari sisi yang baik, tetapi juga ada sisi buruk. Betul sekali. Tantangannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan terakhir, yaitu kita kan ini sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, apa sih sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial? Baik, ada beberapa kunci untuk menghadapi perubahan sosial. Yang pertama itu belajar dan beradaptasi. Nah, kita itu tidak bisa tertinggal oleh zaman. Kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi. Yang kedua itu bersikap kritis. Kita tidak boleh begitu saja menerima budaya-budaya asing tanpa harus memfilter, karena kita juga harus menjaga budaya-budaya kita dari budaya-budaya luar. Dan yang ketiga itu perkuat nilai lokal. Nah, budaya dan tradisi kita itu harus tetap dijaga agar tidak hilang begitu saja termakan oleh budaya-budaya luar. Oh, jadi kita itu pada intinya boleh modern, boleh mengikuti globalisasi, tapi jangan sampai kehilangan jati diri atau identitas ya. Betul sekali. Mungkin ada tambahan sebagai penerang generasi muda? Silahkan. Ya, peran generasi muda ini sangat penting. Yang pertama, anak muda ini biasanya lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungan baru seperti teknologi baru yang tercipta ataupun tren-tren yang selalu ada setiap zamannya. Nah, dengan ini mereka bisa menjadi motor penggerak bagi perubahan yang ada. Nah, terus yang kedua, generasi muda ini punya semangat jiwa kritis yang sangat kuat, sehingga mereka bisa membedakan mana hal yang harus diikuti dan mana hal yang harus ditinggalkan. Nah, terus yang ketiga ini, mereka juga bisa menjadi penjaga sosial budaya. Penjaga sosial budaya itu misalnya mereka menghidupkan kembali seni tradisional yang sudah terlewatkan sejak lama lewat media sosial, ataupun mengemas budaya dengan lebih modern agar terlihat lebih menarik. Jadi anak muda ini bukan sebagai penonton saja ya, tetapi justru menjadi pemain utama dalam perubahan sosial dan berperan utama juga dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Itu ya betul sekali. Karena kalau kita sebagai anak muda lebih bijak, nah tentu perubahan sosial ini tidak hanya akan mendatangkan kerugian, tapi juga memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Nah, itulah tadi sesi tanya jawab dari podcast kami di hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada 5 narasumber yang telah bersedia untuk menjawab dan menjelaskan seperti apa perubahan sosial itu, seperti apa dampaknya, dan bagaimana kita menyikapi perubahan sosial itu agar perubahan sosial ini menjadi hal yang bermanfaat, menjadi hal yang membawa kita kepada perubahan yang lebih baik.
Nah, seru sekali ya pembahasan kita di hari ini. Terima kasih. Ya, saya selaku host memohon maaf untuk kurang dan lebihnya yang telah dijelaskan dalam podcast di hari ini. Semoga podcast ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan boleh membawa perubahan yang jauh lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku host pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tidak boleh semuanya. sumbernya.